Haleluya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Kembali lagi pagi hari ini kita akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan yang saya beri judul Saling Mengasihilah Kamu. Ya, saya akan bacakan dalam kitab Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-26 dan ayat yang ke-27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, di atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Gambar Allah yang artinya di sini Bapak Ibu adalah manusia memiliki keserupaan mirip dengan Allah, yaitu sifat karakter Allah itu ada pada manusia, ya. Kalau Allah berkuasa, manusia juga mempunyai kuasa. Allah itu kasih, manusia memiliki kasih, ya. Itu bedanya, ya. Kalau Allah kita itu dia maha kuasa dan Allah itu kasih. Dan ketika dia menciptakan manusia, sifat-sifat Allah itu diberikannya kepada manusia. Ya, kita semua yang ada pada pagi hari ini memiliki sifat-sifat Allah itu, ya. Dan pada akhir-akhir ini kita melihat bahwa gambar dan rupa dengan Allah itu mulai hilang, Bapak Ibu, ya. Kenapa? Dalam kitab 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan keempat di sana, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi penfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Inilah keadaan manusia pada saat ini, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Tetapi kita sebagai orang yang percaya, ya, orang Kristen yang mengikuti Yesus, kita harus memiliki sifat atau gambar Allah yang kita sudah bacakan tadi, ya, yaitu janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, saling menolonglah kita, saling menghargai sesama manusia, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai hasil dari perbuatan baik kita jika kita tidak menjadi lemah. Karena keadaan saat ini, selama masih ada kesempatan bagi kita untuk berbuat baik, Bapak Ibu, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Kalau kita melihat dan perhatikan, ya, keadaan saat ini, di beberapa tempat ada saudara-saudara kita yang sulit untuk beribadah, berdoa, ya. Mereka ditolak oleh orang-orang yang sudah tidak memiliki kasih terhadap sesama manusia dan dengan terang-terangan membubarkan ibadah-ibadah orang percaya. Dan ini akan menjadi pelajaran bagi kita, ya, pemahaman yang baru bahwa tidak semua manusia itu memiliki kasih dalam hidupnya. Tetapi kita sebagai orang yang percaya, ya, yang memiliki kasih, yang selalu panjang sabar, ya, terhadap semua orang,
kita itu harus seia sekata, terutama kepada sesama kita, ya orang yang percaya. Hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Dalam kitab Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-17 di sana dikatakan, inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Jadi sangat penting ya Bapak Ibu, kalau kita mengasihi sesama kita, itu adalah perintah Tuhan. Ya, saya akan tutup renungan pagi hari ini dengan kesimpulan, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan-perbuatan kita di dalam kebenaran, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami sudah mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan pagi hari ini. Biarlah kami selalu mengasihi dan selalu saling menghormati sesama kami. Sepanjang hari ini kami akan melakukan aktivitas. Biarlah hikmat-Mu ada bersama-sama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Haleluya. Amin.